Salam, selamat pagi Opa dan Oma, anggota PKLU GPIB Samaria. Apa kabar? Selamat datang dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang akan ditabur oleh pelayan firman menjadi berkat bagi kita semua. Disampaikan untuk kolekte atau persembahan syukur dapat disampaikan langsung ke Gereja Samaria atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Sebagai bacaan Alkitab untuk renungan hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya. Sebagai pelayan firman dalam ibadah hari ini adalah Bapak Pendatua F. Hadaduali. Sebagai pendamping atau liturgos adalah Bapak Y. Kanatalo. Kini kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Namun sebelumnya kami undang Oma dan Opa untuk berdiri. Kita bernyanyi himne Pelkat PKLU sampai masa tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Opa dan Oma, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 5, bait yang pertama dan yang kelima. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia.
Opa dan Oma, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena besar kasih setia Tuhan yang menjaga lindung kami di sepanjang hari hidup kami. Bahkan pada hari ini Tuhan telah memperkenankan kami untuk beribadah berkat PKLU, walaupun di tempat kami masing-masing, di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, persiapkan hati kami agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dengar dan sempurnakan doa kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Opa Oma, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 96 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Opa dan Oma dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 307, bait yang pertama dan yang kedua, Hakim dalam terang abadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tiba pada pelayanan firman. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, di kesempatan ini kami bersyukur atas hari baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh, sehingga kami boleh bersama-sama saat ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon, tolonglah kami Bapa untuk memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang siang ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayat 35 hingga ayatnya yang ke-39. Markus 1, 35 sampai 39.
Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah dan mengusir setan. Demikian pembacaan Alkitab. Maranatha. Bapak Ibu. Maranatha, 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 Maranatha. Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, warga Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang kekasih, bacaan kita siang ini sebelumnya didahului dengan cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Setelah penyembuhan itu berlanjut dengan menjelang malam, orang-orang membawa semua orang yang menderita sakit untuk disembuhkan. Selanjutnya pada ayat yang ke-33 dikatakan, "Maka berkerumunlah seluruh penduduk itu di depan pintu." Seluruh penduduk kota itu berkumpul. Dalam hal ini mereka berada di kota Kapernaum. Setelah menyembuhkan orang sakit sore itu, lalu malamnya Tuhan Yesus bersama para murid beristirahat tidur. Lalu pagi-pagi Tuhan Yesus bangun dan berdoa. Setelah berdoa, pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus kembali ke pekerjaannya di tengah orang banyak? Ketika murid-murid mendatangi Tuhan Yesus yang selesai berdoa, mereka mengatakan pada ayat 36-37 bacaan kita, mereka memberitahukan Tuhan Yesus bahwa dia sedang dicari-cari. Semua orang mencari engkau. Jadi Bapak Ibu, sampai dengan pagi itu penduduk kota itu masih berkumpul. Semua orang mencari Tuhan Yesus. Dan murid-murid ini merasa bangga. Ada perasaan bangga bahwa guru mereka sudah begitu terkenal. Sehingga mereka menginginkan ia tampil kembali di hadapan publik. Apalagi di tempat itu. Tempat itu adalah kota asal mereka. Jadi ada kebanggaan bahwa orang yang mereka ikuti itu menjadi sangat terkenal. Dan mereka menghendaki agar Tuhan Yesus kembali tampil di kota itu. Mungkin kita juga cenderung menjadi bagian dari tempat-tempat yang kita kenal dan menarik bagi kita. Apa jawaban Tuhan Yesus? Tidak. Kapernaum tidak boleh memiliki sendiri semua khotbah dan mujizat Mesias. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil
dan melakukan mujizat. Karena untuk itu aku telah datang. Yaitu bukan untuk menetap di satu tempat, melainkan berjalan berkeliling dan berbuat baik. Bapak Ibu perhatikanlah, Kristus tetap tertuju pada tujuan kedatangannya dan mengejarnya dengan cermat. Karena itu ia pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian warga usia lanjut, maaf saya tidak menyapa Bapak Ibu dengan Opa Oma. Saya masih merasa risih karena mungkin di antara Bapak Ibu ada yang justru lebih muda dari saya, atau mungkin lebih tua, hanya sekitar 5 tahun. Maka saya risih untuk memanggil Opa Oma, karena sapaan Opa Oma bukan seperti sapaan Bapak Ibu Saudara yang bisa berlaku kepada siapa saja. Itulah sebabnya saya belum menggunakan sapaan Opa Oma. Bapak Ibu Saudara, sampai dengan beberapa waktu yang lalu, sebegitu gundanya kita sedih mendengar tentang berbagai penentangan pembangunan gedung gereja, juga larangan-larangan untuk beribadah, khususnya beribadah di gereja-gereja. Kita jadi bertanya-tanya, bagaimana perkembangan kekristenan kalau umat sudah tidak bisa lagi beribadah di gereja, atau bahkan tak punya tempat beribadah karena adanya larangan membangun gedung gereja oleh masyarakat setempat. Bagaimana mungkin persekutuan umat yang disebut gereja itu tanpa gedung gereja, di mana banyak orang, semua orang bisa berkumpul di situ, sebagaimana orang-orang di Kapernaum berkumpul. Sedemikian pentingnya gedung. Gedung gereja tidak lagi sekedar berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sudah menjadi pusat ibadah dan tempat macam-macam lagi, tempat persekutuan, tempat kegiatan pelayanan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kekristenan. Orang Kristen sudah sangat tergantung pada gedung gereja. Mereka merasa belum bergereja kalau belum ke gedung gereja, merasa belum beribadah kalau belum ke gereja. Malah ada yang merasa doa-doanya baru didengar Tuhan kalau dipersembahkan di gedung gereja. Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan pihak-pihak yang tidak menyenangi kekristenan justru berpikir bahwa kalau dilarang membangun gedung gereja atau gerejanya dibakar, dirusak, maka kekristenan akan hilang karena tidak ada lagi gedung. Sekalipun perbuatan mereka itu dengan membakar gereja dan sebagainya itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, bukan hanya salah tapi juga jahat, kriminal, yang menunjukkan kerendahan martabat para pelakunya. Tetapi yang harusnya kita sadari, bahwa sedemikian kita mementingkannya gedung gereja, sehingga mereka terprovokasi untuk menghancurkan gedung gereja atau melarang dibangunnya gedung gereja. Karena mereka berpikir bahwa kekristenan sangat tergantung pada gedung. Mereka melihat bahwa gedung gereja itu begitu sentral dan begitu penting buat kita, sehingga ketika gereja dirusak, maka gereja dalam pengertian
persekutuan orang percaya juga akan hancur. Lalu Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2020 ini, apa yang terjadi? Virus corona datang. Umat dilarang berkumpul di tempat ibadah sekalipun, gedung gereja ataupun di masjid atau tempat-tempat ibadah yang lain. Apakah itu berarti bahwa habislah sudah yang bernama gereja persekutuan orang percaya itu? Bapak Ibu, kembali ke inti bacaan kita siang ini. Tuhan Yesus tidak kembali kepada orang banyak yang sudah berkumpul di kota itu. Ia bahkan meninggalkan mereka dan pergi ke kota yang lain. Di sini hendak dikatakan bahwa beribadah dan ladang pelayanan tidak hanya di tempat orang banyak sudah berkumpul, ataupun hanya di gedung gereja, tetapi justru di luar sana. Selama ini kita terperangkap pada pelayanan bagi kalangan sendiri. Adanya komisi Germasa di GPIB sebenarnya dimaksudkan sebagai penyelenggara hubungan-hubungan keluar antar gereja dengan komponen-komponen masyarakat di luar sana, termasuk juga hubungan-hubungan dengan pemerintah. Bapak Ibu Saudara, warga PKLU yang kekasih, gedung gereja penting, sangat penting. Namun begitu, janganlah beranggapan bahwa di sanalah satu-satunya tempat kita melaksanakan panggilan dan pengutusan kita. Kita dapat belajar kembali pada gereja pertama, jemaat mula-mula, yang pada Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 menggambarkan cara hidup mereka. Jemaat pertama yang sering dipahami sebagai jemaat yang masih asli, produk langsung dari Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta. Pada ayat 46b dikatakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi di rumah pun bersama dengan sekalian keluarga merupakan tempat untuk memuji, beribadah, dan sekaligus ladang pelayanan kita. Saat-saat ini ada larangan bagi kita yang berusia lanjut untuk datang ke gereja. Lalu apakah itu berarti kita tidak lagi beribadah? Tidak juga. Masih ada siaran virtual, ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pelkat yang bisa kita ikuti. Bedanya hanya kita tidak bisa bertemu, berkumpul dengan teman-teman. Jadi kekurangannya kita nggak lagi bisa ngerumpi setelah selesai ibadah. Akan tetapi ini justru kesempatan baik bagi kita untuk bercakap-cakap dengan anak-anak, dengan cucu-cucu di rumah setelah ibadah selesai. Apalagi kalau kita bisa mempercakapkan tentang firman yang baru saja didengar, akan semakin baik. Yang kalau ke gereja mungkin saja sudah kita lupakan begitu keluar dari gereja. Alangkah indahnya bila ini bisa dilakukan, sekaligus menjadi ladang pelayanan kita bagi keluarga terkasih kita. Hari-hari ini apa hebatnya kalau bisa ke gereja? Ada protokol kesehatan. Kita datang ke gereja,
Jalan harus berjarak, duduk harus berjarak, tidak boleh jabat tangan, tidak boleh ngobrol, muka ditutup. Selesai ibadah, keluarnya satu-satu, dan harus langsung pulang. Kan sendirian-sendirian juga. Mending di rumah saja dulu, lebih bebas. Sekarang ini di Samaria ada pendaftaran untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Silakan saja. Tapi keadaannya akan seperti itu. Berada di antara banyak teman, tapi harus jaga jarak. Bapak Ibu, tema pemberitaan kita hari ini, beritakanlah Injil kepada semua orang. Sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tidak kembali menemui orang-orang yang sudah berkumpul, tetapi justru ia pergi ke kota lain. Karena berita keselamatan harus disampaikan pada orang-orang yang lain juga. Dan itu juga yang perlu kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Teman, tetangga, teristimewa keluarga terkasih kita. Baik dengan perkataan ataupun dengan perilaku kita. Implementasikanlah bahwa gereja itu bukanlah gedungnya. Jangan hanya jadi nyanyian atau kata-kata saja. Intensifkan percakapan dengan keluarga, apalagi kalau bisa berdiskusi tentang khotbah yang baru didengar. Bapak Ibu, di usia kita yang semakin lanjut ini, mari manfaatkan waktu di mana kita harus di rumah saja, sekaligus menyambut Natal ini, untuk kita lebih banyak bercerita kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebagai respons kita atas firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 236, Luapkan Hatimu. Luapkan hatimu dengan kata-kata indah, syairkan pujian bagi Yesus Rajamu. Karena keselamatan sudah dilakukan Allah untuk membebaskan kita dari dosa dan celah. Biarlah gemuruh segenap penjuru dunia, sambut Tuhan datang bagai hakim yang benar. Ia menghakimi bumi dan segala bangsa dengan kuasa-Nya yang adil dan benar selamanya. Bapak Ibu, mari kita naikkan doa kita melalui doa syafaat. Untuk itu, mari satu hati kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu kepada kami, membuat kami ada sebagaimana adanya kami saat ini, sekalipun kami harus melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19
yang masih melanda negeri ini. Kami warga PKLU boleh berada dalam persekutuan, beribadah kepadamu, sekalipun secara fisik kami berjauhan. Namun hati kami menyatu bersama beribadah memuliakan namamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, sehingga kami dapat memasuki minggu Advent ini, masa raya penantian bagi anak-anak-Mu yang setia menanti kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, melalui firman-Mu siang ini, Engkau mengingatkan kami untuk terus menjadi saksi tentang kasih dan kebaikan-Mu bagi kehidupan umat manusia. Namun Bapa, hanya oleh kuat kuasa yang daripada-Mu saja kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Bapa, hati kami pedih ya Tuhan, ketika kami harus berhadapan dengan kenyataan bahwa di Sigi telah terjadi pembantaian oleh sekelompok orang. Hati kami pedih ya Tuhan, karena tindakan itu telah merobek-robek rasa kemanusiaan yang telah membuat banyak orang tidak lagi damai dalam kehidupannya, tidak lagi berdamai di antara sesama umat ciptaan-Mu di negeri ini. Anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan pada pemerintah kami, agar dimampukan untuk menghadirkan rasa aman yang merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Anugerahkan juga pada kami keteguhan hati untuk tetap berupaya menjaga ketenunan kebangsaan yang membingkai pluralitas suku, budaya, dan agama di tempat di mana kami hadir dan hidup. Mampukan pemerintah kami untuk membawa bangsa ini ke kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan. Istimewanya juga dalam menghadapi cobaan berupa pandemi COVID-19, agar ada jalan keluar terbaik dalam mengatasi ini. Kami menserahkan bangsa dan negara serta pemerintahan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa buat mereka yang terdampak langsung maupun tidak langsung dari pandemi COVID-19 ini, baik dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. Tolong dan kuatkan mereka, serta berkati usahanya, sehingga mereka boleh meraih harapan yang lebih baik. Bapa pengasih, umat-Mu, gereja-Mu yang berada di segala tempat dalam berbagai situasi, pilihlah senantiasa, sertailah sebagaimana Engkau telah menyertai kami, khususnya jemaat-Mu GPIB Samaria. Kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu pelayanan kami dalam semua tingkatan, jemaat, sektor, komisi-komisi, dan juga pendeta kami, Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Sandra Sormin Sihasale, dan juga Bapak Pendeta Choi Woyong. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, dan kiranya semua kerja layan kami dapat terlaksana dengan baik, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Khususnya juga buat pelkat-pelkat yang saat ini sedang mempersiapkan pemilihan pengurus 2020-2022. Gerakan hati kami dan kesediaan kami untuk menjadi penggerak dalam berbagai kegiatan pelayanan di lingkungan pelkat. Bapa, pilih kami yang beribadah saat ini di dalam kami menjalankan fungsi kami masing-masing,
baik dalam lingkungan sosial, lingkungan profesi kami maupun keluarga, sehingga semuanya hanya demi kemuliaan-Mu saja. Secara khusus kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami di dalam pergumulan hidup yang sedang dihadapi, yang mengalami kelemahan fisik karena usia lanjut ataupun karena sakit, maupun sahabat dan kerabat kami yang terpapar virus COVID-19. Mari Bapa, tumpangkan tangan kasih-Mu, perteguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka terus tidak menyerah, tetapi justru berserah hanya kepada-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, terima kasih atas pertambahan usia ini, dan Engkau mau sempurnakan sukacita ulang tahun kami. Bapa, berkenanlah atas kami umat-Mu yang bersekutu siang ini, sekalian pelayanan yang bertugas, organis, kantoria, tim multimedia, sehingga pelayanan kami melalui ibadah ini layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, terimalah permohonan kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Opa dan Oma, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 mengingatkan kita, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan Opa dan Oma. Kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Gita Bakti 79, bait yang pertama dan yang ketiga, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya
dan Oma, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat Pelkat PKLU hari ini, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bersyukurlah untuk firman Tuhan hari ini. Dan doakanlah hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Secara khusus hari ini kita dilayani oleh Bapak Penatua F.H. Dadwali. Tuhan memberkati pelayanannya. Disampaikan bahwa ibadah Pelkat PKLU hari ini adalah ibadah penutup di tahun 2020. Dan kita akan kembali beribadah Pelkat PKLU pada bulan Februari 2021. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia. Demikian Warta Pelkat PKLU disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah terang di antara sesamamu. Mari berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita siang ini dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 274, Bila Nanti Yesus Datang. Bila nanti Yesus datang menata indahnya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Dikumpulkan, disatukan permata tercinta yang dibasuh, disucikan dengan darahnya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, dari sekarang ini, kekal selama-lamanya.